Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kali ini, pada pertemuan kita yang pertama di semester 1 kelas 11, materi yang pertama akan kita pelajari yaitu relasi dan fungsi. Jadi untuk poin pertama, Ibu akan jelaskan tentang relasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian sering mendengar kata relasi bukan? Seperti relasi bisnis, relasi keluarga, dan sebagainya. Jadi, kata relasi tersebut dapat kita artikan sebagai suatu hubungan. Jadi, kata umum dari relasi adalah hubungan. Sementara dalam matematika, relasi dapat diartikan sebagai berikut. Nah, perhatikan, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan atau hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Jadi, hubungan antara himpunan A ke himpunan B dikatakan sebagai relasi. Relasi antara dua himpunan nantinya itu dapat dinyatakan dengan 3 cara. Jadi, untuk menyatakan relasinya itu nanti kita tempuh berbagai cara. Yang pertama menggunakan diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga adalah diagram Kartesius. Jadi untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Nah, contoh, diketahui himpunan A, jadi himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5. Dan himpunan B yaitu becak, mobil, sepeda, motor, bemo. Nah, pertanyaannya, relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B adalah banyaknya roda dari. Jadi tugas kita itu diminta, pada contoh soal ini kita diminta untuk menunjukkan relasi tersebut dengan menggunakan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, ataupun diagram Kartesius. Jadi mari kita selesaikan satu persatu. Jadi penyelesaian. Oke, yang pertama kita akan menentukan relasinya untuk diagram menggunakan metode diagram panah. Nah, jadi kalau diagram panah, Nak, kita buat seperti ini dulu. Oke. Kemudian yang kedua ini untuk himpunan A. Kemudian ini untuk himpunan B. Jadi di sini kita tulis anggota-anggota dari himpunan A itu ada ini kan anggota-anggota dari himpunan A. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita bulatkan seperti ini. Ini nanti gunanya sebagai penghubung antara himpunan A ke himpunan B. Kemudian kita lihat himpunan B-nya terdiri dari becak, kemudian mobil, sepeda, motor, dan yang terakhir adalah bemo. Sama seperti tadi, kita kasihkan seperti ini. Nah, oke. Jadi pada petunjuk soal tadi relasinya antara himpunan A ke himpunan B adalah banyaknya roda. Jadi di sini kita tulis banyak roda dari. Nah, seperti itu. Nah, jadi cara menghubungkannya seperti ini. 2 itu jumlah rodanya pada himpunan B yang mana? Apakah becak berjumlah 2 rodanya, apakah mobil, apakah sepeda, apakah motor, atau bemo? Jelas jawabannya, Nadik? Ya, jawabannya adalah yang berjumlah 2 rodanya adalah sepeda. Berarti kita
menghubungkan antara dua ini ke sepeda. Oke, dengan tanda panah, sepeda dan motor. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Kalau tiga itu jumlah rodanya dari kendaraan mana? Apakah becak, mobil, atau bemo? Nah, iya benar sekali. Jawabannya adalah becak dan bemo. Nah, seperti itu. Kemudian yang beroda 4 yaitu mobil. Nah, oke. Masih ada lagi? Saya rasa jawabannya cukup begitu nanti sudah tidak ada kendaraan yang beroda 1 dan tidak ada kendaraan juga yang beroda 5. Nah, seperti ini penyelesaian cara menentukan relasi antara himpunan A ke himpunan B dengan menggunakan diagram panah. Oke, kita selesaikan yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Nah, jadi cara menentukan himpunan pasangan berurutan kita tulis seperti ini. Himpunan pasangan berurutan sama dengan, jadi untuk menentukan himpunannya itu kita awali dengan tanda kurung kurawal. Kemudian kita perhatikan relasi-relasi yang kita dapatkan pada diagram panah tadi. Jadi, himpunan pasangan berurutan, kurung kurawal, dalam buka kurung. Nah, kita perhatikan yang memiliki relasi ke B. Berarti ya, angka 2. 2 itu berelasi dengan 2 itu satu persatu ya kita tulisnya. 2 itu berelasi dengan sepeda. Artinya sepeda memiliki roda 2. Nah, seperti itu. Kita tulis satu persatu ya. Sampai relasinya kita selesai pasangkan. 2 itu motor. Berarti 2, motor. Oke, tutup. Koma lagi masih ada. Oke, buka kurung lagi. 3, becak. Oke, tutup kurung. Koma lagi. 3, bemo. Tutup kurung. Masih ada lagi. 4, mobil. Nah, habis. Kalau habis terakhir seperti ini, kita tutup dengan kurung kurawal. Nah, seperti itu. Jadi menyatakan himpunan pasangan berurutan, aturannya seperti ini, penulisannya seperti ini. Kalau himpunannya seperti ini. Paham sampai di sini? Paham. Oke, lanjut ke menentukan relasi dengan menggunakan diagram Kartesius. Nah, dengan menggunakan diagram Kartesius kan itu terdiri atas sumbu X yang horizontal, atau kita ganti di sini menjadi A karena kita berbicara pada himpunan A dan himpunan B. Jadi di sini yang sumbu X kita ganti A, berarti ini adalah merupakan anggota-anggota dari himpunan A. Kemudian sumbu Y ini yang vertikal ini, jadi maaf saya ulang, ini horizontal dan ini yang vertikal atau sumbu X. Sumbu X-nya itu kita ganti menjadi B yang menandakan bahwa ini merupakan himpunan dari B. Kemudian kita tulis secara berurutan. A itu terdiri dari anggota-anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan himpunan B yang tadi itu berdasarkan soal di atas, kita tulis secara berurutan becak, mobil, sepeda, motor, bemo. Nah, bagaimana cara pemasangannya? Kita pasangkan seperti tadi. Misalnya, 1 kan tidak ada. Yang beroda 1 pada kendaraan ini kan tidak ada. Kemudian yang beroda 2 yaitu tadi sepeda, berarti kita tarik garis putus-putus seperti ini. Sepeda. Nah, kita tarik garis juga dari sepeda ke sini, ke kanan. Nah, ketemu. Kita bulati. Nah, oke, seperti itu. Yang kedua, masih ada kan? Sepeda yang berjumlah 2 rodanya, sepeda adalah motor. Jadi motor
kita tarik garis ke sini, garis putus-putus. Oke, motor. Nah, kita pindah ke roda yang ketiga. Kendaraan yang beroda 3 yaitu bemo. Ini becak dan bemo. Jadi sama dengan tadi, pengerjaannya kita tarik ke bemo. Nah, bemo ini garis putus-putus ke becak lagi, becak paling atas, putus. Nah, oke, selanjutnya yang beroda 4. Beroda 4 itu adalah mobil. Sama seperti tadi, kita tarik garis putus-putus juga. Nah, ketemu, bulatkan. Nah, seperti itu. Jadi, ini merupakan ketiga langkah ini merupakan cara penyelesaian atau bagaimana cara membuat suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B dengan menggunakan diagram panah seperti ini. Kemudian yang ke B ini menggunakan himpunan pasangan berurutan. Kemudian yang ke C yaitu menggunakan diagram kartesius. Nah, setelah kita mengetahui tadi bagaimana apakah itu relasi dan bagaimana cara menyatakan relasi, nah kita akan lanjut pada pembahasan yang kedua yaitu fungsi. Sebelumnya itu Ibu akan jelaskan tentang beberapa poin-poin penting pada relasi maupun fungsi nantinya. Jadi seperti ini anakku. Ini yang disebut dengan himpunan A tadi, himpunan A jadi pada relasi dari himpunan A ke himpunan B, himpunan A itu disebut dengan domain. Jadi ini disebut dengan domain. Domain itu sama dengan daerah asal. Oke, daerah asal. Sedangkan untuk himpunan B ini disebut dengan kodomain. Kodomain itu adalah daerah kawan. Nah, jadi Ibu ulang, pada himpunan A itu disebut dengan domain atau daerah asal dan himpunan B itu disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Sedangkan himpunan semua peta dari himpunan A disebut dengan range. Range itu atau daerah hasil. Jadi yang seperti ini 2 sepeda, 2 motor, 3 becak, 3 bemo, 4 mobil. Seperti ini itu disebut dengan range atau daerah hasil. Oke. Jadi ini berlaku untuk relasi maupun fungsi nantinya. Oke, kita berpindah ke fungsi. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi berbeda dengan relasi tadi. Relasi itu tidak memiliki aturan khusus, sedangkan fungsi untuk memasangkan himpunan A ke himpunan B itu memiliki aturan khusus. Jadi dengan kata lain, bisa kita simpulkan bahwa tidak semua relasi itu adalah fungsi. Tidak semua relasi itu adalah fungsi, tetapi fungsi pasti sebuah relasi. Cuma yang membedakan adalah kalau relasi kan kita pasangkan dari himpunan A ke himpunan B, bisa kita pasangkan dengan memiliki atau dengan memasangkan 1, 2, 3 atau lebih pasangan dari anggota A ke anggota B. Tetapi berbeda dengan fungsi anak-anakku sekalian. Fungsi itu pasangan dari himpunan A atau setiap anggota himpunan A yang dipasangkan ke anggota himpunan B hanya tepat satu pasangan. Nah, jelas sampai di sini? Oke, secara matematis bisa kita tulis seperti ini. Nah, secara matematis dapat kita tulis seperti ini. Fungsi dari A ke B
yang mematakan setiap X elemen A, ini A, elemen A, ke Fx A, ke Fx sama dengan Y elemen B oleh F dinotasikan sebagai berikut. Jadi dinotasikannya seperti ini. F di mana A itu mematakan B, atau X mematakan Fx sama dengan Y. Jadi pada fungsi tersebut yang ini himpunan A sama tadi dengan relasi. Himpunan A itu disebut daerah asal atau domain yang dinotasikan dengan D. Jadi domain dinotasikan dengan D, yaitu himpunan asal semua unsur pemetaan. Jadi Ibu ulang sekali lagi, himpunan A itu disebut daerah asal atau domain yang dinotasikan oleh D, yaitu himpunan asal semua unsur pemetaan. Sedangkan himpunan B itu tadi seperti relasi juga, itu disebut dengan daerah kawan atau kodomain yang dinotasikan oleh K. Jadi kodomain itu dinotasikan oleh K, yaitu himpunan tujuan pemetaan atau daerah kawan. Aturan yang ketiga itu himpunan semua peta. Himpunan semua peta dari himpunan A disebut dengan range atau daerah hasil yang dinotasikan oleh R. Jadi range itu dinotasikan oleh R. Jadi range merupakan himpunan bagian dari kodomain. Nah, paham sampai di situ? Range itu merupakan himpunan bagian dari kodomain. Artinya range itu berada pada daerah kawan atau pada himpunan yang ke B. Jadi kawan dari X elemen A, kawan dari X elemen A adalah Fx sama dengan Y elemen B. Elemen Y itu disebut bayangan atau peta dari X oleh F. Jadi fungsi sama dengan relasi tadi. Fungsi itu dapat dinyatakan dengan cara yang sama, menyatakan relasi antara dua himpunan. Jadi dinyatakannya sebuah fungsi itu sama dengan relasi ya, menggunakan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, maupun diagram kartesius. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama perhatikan contoh berikut. Contoh, diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 2, 4, 6, 8, 10. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B adalah setengah dari. Jadi tugas kita untuk menunjukkan relasi tersebut dengan cara diagram panah, himpunan pasangan berurutan, kemudian diagram kartesius. Cara menghubungkannya sama persis dengan cara saat kita mengerjakan contoh soal pada materi relasi tadi. Oke, kita kerja bersama-sama. Nah, cara yang pertama yaitu diagram panah. Kita nyatakan relasi di atas menggunakan diagram panah. Oke, kita buat daerah asalnya himpunan A, kemudian kita buat daerah kawannya himpunan B, kemudian kita pasangkan. Jadi aturan pemasangannya yaitu setengah dari. Jadi 1 itu setengah dari berapa di sini? Kita pasangkan. Jelas jawabannya kan? 1 itu setengah dari 2. Jadi kita tarik garis. Nah, jadi ini kan nama relasinya setengah dari, artinya 1 itu setengah dari 2. Kemudian 2 itu setengah dari 4. 3 itu setengah dari 6. Dan 4 itu setengah dari 8. Nah,
Pada diagram panah untuk contoh soal fungsi ini jelaskan pasangan anggota A. Anggota A itu memiliki pasangan tepat 1 pada anggota B. Jadi berbeda dengan relasi tadi. Relasi itu dia memiliki 2 pasangan. Himpunan A itu memiliki 2 pasangan ke himpunan B. Tetapi Ibu ulang lagi, fungsi itu berbeda. Fungsi itu adalah merupakan suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat 1 anggota B. Tepat 1 anggota B. Itu yang membedakan. Nah, seperti ini. Jadi ini merupakan relasi yang menggunakan diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Jadi himpunan pasangan berurutan seperti tadi pada relasi, kita tulis seperti ini, himpunan pasangan berurutan diawali dengan kurung kurawal, buka kurung, 1 pasangannya, berarti 1,2. 1,2 tutup kurung, ada lagi 2,4 tutup kurung, kita sambung di bawah, ada lagi 3,6 tutup kurung, dan 4,8. Habis kan? Tutup kurung kurawal, seperti itu. Oke, untuk diagram kartesius, di sini Ibu sudah menuliskan koordinat kartesiusnya sama dengan relasi tadi. Kita menuliskan 2 sumbu, yaitu sumbu X sebagai himpunan A, kemudian sumbu Y sebagai himpunan B. Kita tulis semua anggotanya. Perhatikan jaraknya ini, jarak setiap anggota-anggota pada himpunan A ini berbeda dengan jarak antara masing-masing anggota pada himpunan B. Karena anggota pada himpunan A itu selisih setiap anggotanya 1, sedangkan untuk anggota himpunan B, selisih setiap anggotanya itu adalah 2, maka jaraknya berbeda. Nah, kita pasangkan seperti relasi tadi. Oke, kita kerja sama-sama. Oke, kita kerja bersama-sama. 1 itu kita pasang 1, kita tarik kedua. Oke. Kemudian 2, kita tarik putus ke 4. Kemudian ketiga, tarik garis putus. Nah, kemudian 4 setengah dari 8 garis putus. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan diagram kartesius. Oke. Nah, ini tadi cara penyelesaian untuk soal seperti ini. Nanti kita tulis nolnya di sini, kelupaan nolnya. Oke, inilah tadi contoh soal menentukan relasi. Nah, ini menunjukkan suatu fungsi. Jadi Ibu ulang dan tekankan sekali lagi bahwa tidak semua relasi itu merupakan fungsi, tetapi fungsi pasti sebuah relasi. Nah, ingat aturannya, Nak. Ingat aturannya dan ingat pembeda antara relasi dan fungsi. Oke, masih ada lagi penjelasan tentang fungsi. Nah, anak-anakku sekalian, dari penyelesaian pada contoh di atas ini diperoleh pernyataan sebagai berikut. Jadi himpunan A yang ini, himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4 adalah domain atau daerah asal atau daerah definisi fungsi. Sedangkan himpunan B yang ini, himpunan B yaitu 2, 4, 6, 8, 10 adalah kodomain atau daerah kawan. Nah, sedangkan 2, 4, 6, 8 itu adalah range atau daerah hasil atau daerah nilai fungsi. Nah, 2, perhatikan 2 yang ini, 2 adalah bayangan atau peta dari 1, 4 adalah bayangan atau peta dari 2, 6 adalah bayangan atau peta dari 3, dan 8 adalah bayangan atau peta dari 4.
Nah, kita perhatikan contoh ini untuk lebih jelasnya tentang fungsi. Jadi suatu fungsi f dinotasikan dengan f di mana x memetakan 2x dikurang 3. Jika diketahui kodomainnya himpunan bilangan real dan daerah asalnya minus 1, 0, 1, 2, 3, tentukan rumus fungsi, yang ke A, yang ke B range, yang ke T, yang ketiga atau C itu himpunan pasangan berurutan. Oke, kita selesaikan bersama-sama, kita bahas soalnya bersama-sama, contoh soalnya bersama-sama. Jadi notasi dari f di mana x mematakan 2x kurang 3 itu untuk cara menentukan rumus fungsinya, perhatikan berdasarkan tadi yang kita ketahui tentang notasi fungsi, maka dari sini kita ganti menjadi fx sama dengan 2x dikurang 3. Jadi ini merupakan rumus fungsi dari soal yang ini. Kemudian yang kedua yaitu range. Nah, cara mencari range-nya masing-masing daerah asalnya atau kodomainnya kita substitusikan atau kita ganti nilai x pada rumus fungsinya. Jadi satu persatu ya, yang ini tadi. Daerah asalnya minus 1, 0, 1, 2, 3. Kita substitusi pada rumus fungsi. Jadi nilai x-nya itu kita ganti. Jadi yang pertama untuk f minus 1. Ini berdasarkan yang ini f minus 1 artinya x-nya itu kita substitusi menjadi minus 1. Jadi 2 kali minus 1 dikurang 3. 2 kali minus 1 minus 2 dikurang 3 hasilnya adalah minus 5. Kemudian anggota yang kedua adalah 0. X-nya kita ganti 0 menjadi 2 kali 0 dikurang 3 sama dengan 2 kali 0 kan 0, dikurang 3 adalah minus 3. Kemudian yang ketiga, x-nya kita ganti menjadi 1. Jadi 2 kali 1 dikurang 3. 2 kali 1 kan 2, dikurang 3, hasilnya minus 1. Kemudian x-nya kita ganti 2 menjadi 2 kali 2 dikurang 3. 2 kali 2 kan 4, dikurang 3 sama dengan 1. Kemudian x yang terakhir itu kita substitusi menjadi 3. Artinya 2 kali 3, 6, dikurang 3 adalah 3. Sehingga kita dapatkan dan kita peroleh range-nya adalah secara berurutan. Kita tulis, awali dengan kurung kurawal, kita tulis minus 5, minus 3, minus 1, 1, 3. Nah, inilah disebut dengan range. Hasilnya ini, hasil substitusi dari rumus fungsi, ini adalah range-nya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menentukan himpunan pasangan berurutannya? Jadi untuk menentukan himpunan pasangan berurutannya, kita tulis secara berurut saja. Minus 1,5. Nah, jangan lupa nanti selalu diawali dengan kurung kurawal, kemudian kurung pasangannya itu dibatasi dengan tanda kurung dan koma. Jadi minus 1, dalam kurung minus 1,5, dalam kurung 0, minus 3, sampai pada 3,3. Secara berurutan kita tulis seperti itu. Nah, begitu cara menentukan rumus fungsi, range, dan himpunan pasangan berurutan. Oke, kita bahas contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua yaitu diketahui suatu fungsi dengan rumus fungsi fx-nya sama dengan ax ditambah b. Jika bayangan dari minus 2 adalah 7 dan peta dari 3 adalah minus 3, tentukan A nilai A dan B, kemudian B tentukan rumus fungsinya. Jadi kita selesaikan bersama-sama. Penyelesaian. Jadi untuk menyelesaikan yang ke A, nilai A dan B, yang pertama-tama kita tulis dulu rumus fungsi dari soal di atas. Jadi fx-nya itu sama dengan ax ditambah b. Nah, kemudian perhatikan ini, bayangan dari minus 2 adalah 7. Berarti kita ganti seperti ini nak di bayangan dari 2 artinya f minus 2 itu sama dengan 7. Jadi ini bisa dibaca bayangan dari minus 2 adalah 7. Jadi nilai, perhatikan ini fx ini kan dinyatakan dengan fx, jadi x
Ini rumus fungsinya keliru di AX tambah B. Nah, AX tambah B artinya X pada rumus fungsi kita substitusikan menjadi minus 2. Jadi dari sini kita tulis berdasarkan yang ini rumus fungsinya AX artinya A, X-nya kita substitusi, kita ganti menjadi minus 2 ditambah dengan B sama dengan bayangan 7. Oke, kita kali A dikali minus 2 menjadi minus 2A ditambah B sama dengan 7. Oke, kita dapat, kita stop sampai di sini. Di sini kita peroleh persamaan yang ke-1. Oke. Nah, perhatikan lagi masih ada. Dan peta dari 3 adalah minus 3. Nah, kita cari persamaan kedua dari pernyataan peta dari 3 adalah minus 3. Sama dengan yang ini, kita tulis menjadi peta dari 3 adalah minus 3. Oke? Artinya sama dengan tadi, langkah kerja yang sama dengan tadi. X-nya pada rumus fungsi kita ganti menjadi 3. Menjadi A kali 3 ditambah dengan B sama dengan minus 3. A kali 3 adalah 3A ditambah B sama dengan minus 3. Ini adalah persamaan kedua. Oke, selanjutnya kita kan disuruh mencari nilai A dan nilai B. Pada persamaan 1 dan persamaan kedua kita sudah peroleh variabel A dan variabel B. Jadi diingat pelajaran yang sebelumnya, untuk menentukan nilai variabel pada persamaan banyak cara yang bisa kita tempuh. Ada metode substitusi, ada metode eliminasi, maupun metode gabungan. Oke, kita pindahkan di sini. Persamaan 1 dan persamaan 2 kita pindahkan di sini. Minus 2A ditambah B sama dengan 7. Kemudian 3A ditambah B sama dengan minus 3. Oke. Nah, perhatikan masing-masing koefisien dari variabel. Karena koefisien dari variabel B itu sama, maka langsung saja kita eliminasi variabel B dari persamaan 1 dan 2. Oke, kita langsung eliminasi saja nanti variabel B. Jadi eliminasi. Oke. Karena sama tandanya positif-positif, maka di sini kita kurang. Jadi minus B dikurang B itu habis. Oke. 2 minus 2A dikurang minus 3A, hasilnya adalah minus 5A, sama dengan 7 dikurang minus 3 menjadi 7 ditambah 3 itu hasilnya adalah 10. Oke, jadi A sama dengan masing-masing ruas dibagi minus 5, berarti ini dibagi minus 5. Minus 5 dibagi minus 5 kan sisa 1A. 10 dibagi minus 5 adalah minus 2. Atau bisa juga dengan 10 dibagi minus 5 langsung. Tapi aturan yang sebenarnya adalah masing-masing ruas itu dibagi dengan minus 5. Supaya koefisien dari variabel A itu tinggal 1. Karena nilai A yang akan dicari. Nah, setelah kita dapat nilai A, kita cari nilai B. Jadi untuk mencari nilai B, kita substitusi nilai A pada persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, kita ambil persamaan 1 dulu. Jadi kita ambil persamaan 1. Minus 2A ditambah dengan B sama dengan 7. Substitusi nilai A. Berarti minus 2 dikali dengan minus 2 ditambah B sama dengan 7. Minus 2 kali minus 2 adalah 4 ditambah B sama dengan 7. Berarti B pindah ruaskan 4. Kita kelompokkan yang sejenis menjadi, ini pindah ruas positif, pindah ruas menjadi minus. Kemudian B sama dengan 7 dikurang 4, 3. Berarti sudah kita dapat nilai A-nya adalah minus 2 dan nilai B-nya adalah positif 3. Oke, jadi di sini bisa kita tulis. Jadi untuk penyelesaian ke A, jadi nilai A sama dengan minus 2
dan B sama dengan 3. Oke, selanjutnya yang ke B. Kita disuruh menentukan rumus fungsinya. Nah, berdasarkan soal yang tadi, rumus fungsi itu yang tertulis fx itu sama dengan ax ditambah b. Karena dari pada bagian A tadi sudah kita peroleh A dan B-nya, maka nilai A dan B kita substitusikan pada rumus fungsi yang di soal tadi. Menjadi fx sama dengan nilai A-nya kan minus 2, berarti minus 2x ditambah dengan 3. Nah, inilah dia rumus fungsinya untuk contoh soal yang tadi ini. Oke, anakku. Ibu harap kalian kalau ada kesulitan sampai di sini kalian silahkan bertanya dan ibu harapkan keaktifan kalian untuk bertanya. Silahkan bertanya apapun itu, yang langkah manapun, langkah di mana yang kalian tidak pahami. Oke, terima kasih.